Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebagai sama manusia dan sebangsa setanah air rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa bersua kembali dalam kajian literasi yang merujuk pada kitab As-Siyasah Amil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibnu Hasan Al-Maradi. Pada kajian kali ini saya ingin melanjutkan bab fil kalam wasumti, yaitu tentang berbicara dan diam. Laga-laganya kitab ini dalam bab ini maksudnya ingin memberikan panduan etika berbicara atau etika diam. Jadi dua pilihan itu kan. Sebelumnya para bijak bestari sudah mengingatkan kita, menggambarkan qalbul aqil amama lisanihi yatadabbarul amra qabla an-nutqi bih. Pikiran orang yang akil itu berada di depan mulutnya, lisannya. Artinya orang akil, orang yang berpikir ini akan merenungi dulu, meresapi dulu sebelum dia berbicara. Ketika ada isu atau masalah yang trending topik, dia akan membaca, berliterasi, mengendapkan, memahami, baru dia berpikir apakah saya berbicara atau diam saja. Kalau saya bicara bisa gaduh, lebih baik mungkin saya diam saja. Sebaliknya gambarannya wa qalbul ahmaq khalfal lisanihi yaqulu syai' qabla tadbirihi. Pikiran orang yang ahmak, orang yang pandir atau bodoh itu berada di belakang lisannya. Artinya mereka tipe seperti ini berbicara langsung, spontan, tanpa membaca, berliterasi, merenungi, mengendapkan, langsung dia bicara. Dan ini gambaran yang diberikan oleh para bijak bestari. Satu catatan di sini yang perlu saya sampaikan, mengapa para bijak bestari ini menggunakan istilah al-akil yang artinya orang yang berakal, kok tidak al-alim, orang yang berpengetahuan. Tampaknya istilah al-akil ini saya kira sesuai dengan fakta bila kita cermati di lapangannya. Orang yang akil itu artinya orang yang berpikir, orang yang punya pengetahuan, punya level pendidikan tinggi, belum tentu dia al-akil, belum tentu dia mau berpikir. Semua orang memang berpikir, tapi yang dimaksud berpikir di sini apa? Berpikir secara mendalam sehingga akan melahirkan kearifan. Orang yang berilmu, berpendidikan tinggi belum tentu bisa meraih kearifan. Buktinya orang-orang dengan level pendidikan tinggi masih cukup sering atau tidak sedikit kalau kita amati di dunia medsos suka melontarkan hal-hal yang bahkan bisa menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kepanikan, menimbulkan kebingungan. Nah, ini bisa kita amati sendirilah di YouTube dan sebagainya ya. Ini makanya para bijak bestari menggunakan kata-kata al-akil. Ya, sekali lagi orang yang berpendidikan tinggi, berilmu belum tentu al-akil, mau berpikir atau suka berpikir. Kalau tahu berpikir hanya berpikir pragmatis, yang praktis, ya ini tampaknya menjadi sebagian besar lah, katakan demikian. Tapi kita tidak bisa menjudge seperti ini. Mari kita bersama-sama mencermati sendiri dan coba kita konekkan dengan panduan yang disampaikan dalam kitab ini. Kemudian para bijak bestari menggunakan istilah al-ahmak
Al-ahmak ini orang yang pandir di bawah level al-jahil ya, lebih jahil murokab ya. Orang yang ahmak ini orang yang dengan tipe suka big fire effect, mudah melontarkan hal-hal yang oleh istilah sekarang disebut hate speech. Jadi sama sekali jauh dari kearifan. Orang yang akil, orang yang bisa meraih kearifan. Sementara al-ahmak dia tidak bisa meraih kearifan karena dia tidak mau berpikir sebelum berbicara. Dan al-ahmak ini juga melanda pada orang-orang yang level pendidikannya tinggi. Makanya ada penelitian beberapa waktu yang lalu bahwa netizen di negeri kita ini paling brutal di antara netizen yang ada di Asia Tenggara. Paling brutal. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan bagi kita ya, mencoreng pada masyarakat kita. Padahal sekolah, kampus atau pendidikan informal yang lain tumbuh sedemikian banyak, tetapi belum melahirkan apa yang kalau saya rujuk ke sini al-aqil, orang yang mau berpikir. Memang sedikit orang yang mau berpikir saat ini. Saya lanjutkan, wahjuril kalam as-suqi alladhi ibtalatsul amah. Hindarilah, ini etika yang ingin dipandu oleh pengarang kitab ini. Hindarilah omongan atau obrolan pasar. Ini masih pakai istilah pasar ya, karena memang lahir pada konteks waktu itu ya, pada abad 11 ya. Jadi pasar pada waktu itu diidentikan dengan hiruk pikuknya orang saling ghibah, saling membuat hoax ya, atau fake news, atau buat gosip ya, sehingga kesannya negatif ya. Kalau kita kontekskan sekarang dengan media sosial, internet ya, ini sangat bisa ya, dan substansinya sama. Kita diminta untuk menjauhi obrolan pasar, karena obrolan pasar itu sudah seperti tak terkendali, seperti medan perang gitu ya. Apa yang muncul menjadi limpahan ekspresi dari apa yang ada di emosi dia yang mungkin dipendam selama ini, kemudian ada medianya dia lontarkan. Nah, ini disuruh oleh pengarang kitab ini agar kita menghindari obrolan pasar atau yang sekarang ini media sosial. Juga wal gharibul wahyi alladzi tastasqiluhu al-khasah. Karena di dalam obrolan pasar juga akan memunculkan yaitu apa yang disebut al-gharibul wahyi, orang asing yang kasar, orang yang suka ngomong kasar, brutal ya. Dia tidak berpikir dulu di dalam lingkungan seperti pasar itu. Ini yang disebut dengan al-gharibul wahyi. Nah, ini yang terjadi pada fenomena di medsos sekarang ini. Banyak al-gharibul wahyi, orang-orang asing yang tiba-tiba muncul menjadi netizen, mengomentari sesuatu, hal-hal yang membuat dia menjadi terpantik, tetapi terpantik secara negatif berdasarkan emosi, bukan berdasarkan pemikiran al-aqil. Ini yang diistilahkan al-gharibul wahyi, brutal, kasar, dilontarkan seperti itu. Sepertinya media sosial itu menjadi medan perang, padahal sebenarnya media sosial itu banyak juga manfaatnya, positifnya. Bisa share antar teman-teman tentang informasi yang positif tentang dunia ilmu, dan itu memang ada ya, juga banyak. Saya hanya menggambarkan di sini sesuai dengan tuntunan kitab ini, al-kalamus sufi wal gharibul wahyi itu tadi, obrolan pasar dan orang asing yang kasar itu tadi yang ada di media sosial. Ada sisi-sisi yang seperti itu.
walaupun juga banyak yang positif. Dan yang hal-hal yang negatif atau nyinyir atau minus seperti ini memang perlu kita kaji supaya tidak terjerembab dalam situasi yang membuat kita terhipnosa sehingga hilang akal, dan yang dikedepankan emosi. Ya, ini diingatkan, hindarilah seperti itu. Wa iyyaka untuk dia min su'i fahmi mukhatabah. Dan hati-hati agar supaya kita tidak menyampaikan atau membongkar kejelekan pemahaman orang yang kita ajak bicara, mukhatab, target audiens. Ya kalau di media sosial ya isu muncul kemudian dapat tanggapan, ada tanggapan yang begini dan begitu, ya kita harus hati-hati, waspada, jangan mudah mengungkap hal-hal yang buruk. Kalau ada pemahaman yang kurang dari netizen atau mukhatab istilahnya di sini, ya kita tidak perlu untuk ikut-ikutan mengumbar. Ini diingatkan oleh kitab ini. Fayakunu dzalika aitan bisu'i fahmika, karena hal yang demikian itu, sikap yang demikian itu, andai kata kita ikut-ikutan mengumbar, maka akan mendorong pemahaman yang buruk. Ada ucapan, lontaran yang negatif, misalnya umpatan atau kebencian, hate speech itu muncul, dan kemudian kita ikut terjun, malah menghirup pikukkan, memerahkan suasana, yaitu justru akan aidan bisu'i fahmika, akan mendorong pada keburukan pemahaman. Ya, pemahaman menjadi hilang. Ya, inilah dunia yang disebut dengan dunia post-truth. Kebenaran diuli-uli, dilintang bukangi, dikacaukan sedemikian rupa sehingga hanya fakta yang terus diulang-ulang pada fakta itu, atau pikiran yang dihasilkan dari telaah pendek terhadap fakta itu, akan itu menjadi kebenaran, padahal itu pseudo truth, pseudo kebenaran. Nah, ini istilahnya ya aitan bisu'i fahmika. Kita akan terdistorsi, terkacaukan mana yang benar, mana data yang benar, informasi yang benar. Wala tasulu bikalamika al-hasyu alladzi la yufidu syai'an kaqalihi isma' wa faham wa hasyaka. Kemudian juga dipandukan oleh pengarang kitab ini, dan janganlah sampai ucapanmu itu membuat panas atau rusak, ya, kasar, sehingga tidak akan memberikan faedah dari apa yang kita sampaikan. Di sini dicontohkan, ya, ini contohnya sangat sederhana, ya. Kata-kata isma' wa faham wa hasyaka. Misalnya ada orang yang mengatakan dengarkan dan fahamilah, kecuali engkau. Maksudnya mengejek, meminggirkan orang yang diajak bicara itu. Ini kan bisa menyinggung. Kata-kata isma' wa faham wa hasyaka itu bisa menyinggung orang yang disasar itu. Dianggap orang yang disasar itu tidak bisa memahami atau tidak mampu mendengarkan. Kata-kata seperti ini aja sudah tidak etis, apalagi kata-kata yang terlontar yang kita lihat saat ini di dunia medsos tampaknya kasar dan brutal, bahkan terhadap orang-orang yang alim, terhadap ulama, terhadap ilmuwan, orang-orang yang punya kearifan tinggi, keilmuan yang tinggi dan arif, tengah-tengah, tidak asyidah at-tanatu, tidak hulu, tidak berlebihan, tidak ekstrim, itu justru menjadi sasaran tembak. Kata-kata yang muncul
bahkan jauh lebih kasar dari apa yang dicontohkan secara sederhana oleh pengarang kitab ini. Ini contoh yang sederhana, contoh yang gitu aja sudah dikatakan tidak layak untuk disampaikan. Bahwa asbaidankah min kalamid du'afa, dan ucapan-ucapan atau lontaran-lontaran yang menyerupainya yang datang dari ucapan orang-orang yang du'afa, orang yang lemah, ya lemah pikir, lemah akal, dan akhirnya tidak bisa mencapai kearifan atau ma'rifat. Para pemirsa, panduan yang barusan saya sampaikan ini tampaknya memang sederhana, yang sesuai konteks waktu itu, tetapi substansinya benar-benar sesuai dengan kondisi sekarang, seperti al-kalamus suk wal ghuribul wahsyi, ucapan pasaran atau orang asing yang kasar, itu bisa kita kontekstualisasikan dengan istilah sekarang, netizen yang brutal, yang kasar, atau apalagi istilahnya. Banyak istilah-istilah yang muncul untuk saat ini. Dan ini dipandukan, diingatkan oleh kitab ini agar supaya kita mampu menjaga diri ketika kita berbicara, ketika kita melakukan dialog. Jangan sampai justru itu akan merusak pemahaman kita. Nah, ini yang ingin disampaikan secara singkat, sederhana, dengan model panduan oleh pengarang kitab ini. Terakhir saya akan mengutip perkataan seorang ulama, yaitu Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Qulubul mu'min awil abror kuburul asror. Hati atau pikiran orang yang mukmin atau orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, itu diibaratkan kuburannya rahasia-rahasia. Wasudurul asror kuburul asror. Dan hatinya orang yang merdeka itu kuburnya rahasia-rahasia. Artinya apa? Orang-orang yang bijak, orang yang mencapai pada tingkat ma'rifat, dan orang-orang yang bebas al-ahrar itu akan menyimpan rahasia-rahasia. Dan rahasia itu tidak perlu diucapkan atau dilontarkan secara general atau secara spontan tanpa memilah-milah. Artinya berpikir dulu, melihat dulu, rahasia ini harus disampaikan. Ini diibaratkan orang yang tingkat al-aqil wal ma'rifah atau al-abror, al-mu'min, itu menyimpan hasanah pikiran, hati, hikmah-hikmah yang sangat mendalam, yang tidak semua harus disampaikan. Dan juga ada satu perkataan yang menarik dari seorang bijak bestari, yaitu Fudail bin Iyad, yang mengatakan kalamul mu'min hikamun wa sumtuhu tafakkur. Perkataan orang mukmin itu adalah hikmah, penuh dengan hikmah. Sedangkan diamnya adalah berpikir. Ini gambaran yang luar biasa yang bisa menjadi pemantik bagi kita untuk senantiasa menjaga ucapan, kalam, perkataan kita. Orang yang beriman sebenarnya secara otomatis harus bijak. Ketika kita menjalankan agama dengan baik, ritual maupun tazkiyatun nafas, tazkiyatul akhlak, mengelola akhlak, sebenarnya secara otomatis penuh hikmah, tidak mudah melakukan, melontarkan hal-hal yang bisa menyinggung orang lain, atau istilahnya tadi yang bisa membuat pemahaman masyarakat menjadi kacau atau gaduh. Dan kita hidup di negeri yang indah ini, yang majemuk ini, di mana peningkatan pendidikan sudah bagus, juga hal-hal yang lainnya tentunya akan membuat masyarakat menjadi lebih berliterasi, lebih melek dalam kearifan, pengetahuan,
dan yang penting adalah mau berpikir, tidak hanya mengumpulkan ilmu, data atau informasi, tetapi perlu untuk terus berpikir, tidak hanya menambah titel yang berderet-deret, tapi yang lebih penting dari itu adalah mau berpikir yang juga menjadi seruan dari agama Islam dalam hal ini, seperti banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan ini sifatnya universal, dihitopkan, diserukan untuk umat manusia, bukan hanya dari kelompok tertentu. Sekali lagi, mari kita bersama-sama meningkatkan diri kita, baik saya dan kita semua, untuk menjadi seorang yang disebut dalam kitab ini Al-Aqil. Saya kira kajian singkat ini semoga bermanfaat. Salam literasi untuk Indonesia cerdas dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.